Hai Sinemania semua, berjumpa lagi bersama Basi Bahas Sinema. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan rangkuman drama Warrior yang sudah kita bahas sebelumnya. Bagi yang baru mampir, link video ada di kolom deskripsi ya guys. Oke, mari kita mulai bahasannya. Pada episode sebelumnya, sudah diceritakan bahwa rencana Mei Ling untuk membuat kerusuhan kedua Tong berhasil. Tong Hopwei yang berniat membalas kematian Bolo dihadang oleh Tong Longzi yang juga ingin membalas kematian ketua mereka. Terjadilah pertempuran sengit yang tak bisa dihindarkan. Pertempuran kedua Tong itu menjadi pembicaraan serius di antara wali kota Black dan wakilnya Beckley. Mereka berbeda pendapat dalam menyikapi hal ini. Exclusion Act is the solution, and Crestwood is the man to deliver it. I think it's time you took a stand, don't you? Sementara di Chinatown, Sersan Bill dan timnya memeriksa bekas pertempuran dan mayat-mayat yang tertinggal di sana. Don't suppose anyone saw anything. Would it fucking matter? Father Jun heran melihat Tong Longzi yang menyerang ke daerah Hopwei. Selama ini mereka tak berani membuat gesekan dengan Hopwei, bahkan ketika Longzi masih hidup. Father Jun lalu menyimpulkan bahwa ini adalah ulah Mei Ling. Wang Chao juga muncul di sana dan mengatakan bahwa dia membawa pesan dari Lao Ting, ketua Asosiasi Cina Amerika yang menginginkan Tong Longzi dan Hopwei untuk berdamai. Father Jun menyetujui untuk bertemu dengan Mei Ling keesokan harinya di daerah netral. Sementara itu, Ah Toei bekerja sama dengan seorang pengusaha bernama Peterson dan berencana membeli kepemilikan lahan di Grass Valley. Ah Toei berencana memberikan modal pada Peterson untuk membeli properti yang dimaksudkan itu. Namun ketika Peterson kembali, dia melaporkan bahwa transaksi pembelian aset Grass Valley tak berjalan lancar. Richard Timmons, pemilik lama, mengetahui bahwa penyandang dana Peterson adalah Ah Toei yang memiliki bisnis dunia malam. Dia meminta Peterson menaikkan harga $5.000 atau mereka akan melaporkan Peterson bekerja sama dengan seorang Cina dan merencanakan penipuan. Mendengar hal itu, Ah Toei segera menyanggupi untuk menambahkan nilai $5.000 yang diminta Timmons. Keesokan harinya kedua Tong bertemu. Lao Ting, selaku pemimpin Asosiasi Bisnis Chinatown, berusaha mendamaikan Mei Ling dan Father Jun. Father Jun bersedia berdamai asalkan Mei Ling menghentikan pasokan opiumnya dan membiarkan itu kembali menjadi urusan Hopwei sepenuhnya. Sayangnya Mei Ling tak mau memenuhi permintaan Father Jun. Lao Ting lalu mengusulkan agar kedua Tong melakukan pertarungan kompetisi melalui jagoan mereka. Jika Hopwei menang, maka perdagangan molase akan menjadi milik Hopwei seperti sebelumnya. Namun jika Tong Longzi yang menang, maka mereka akan diberi wilayah perdagangan molasenya sendiri. Sementara itu, Penelope Black menanyakan apakah Ahsam terlibat dengan perkelahian di Chinatown. Penny marah pada Ahsam tentang hal itu. Dia juga merasa bahwa hubungan gelap mereka sudah tak bisa dilanjutkan lagi. Penelope Black lalu meminta Ahsam pergi dan tidak kembali menemuinya. Don't come back. Malam itu, Peterson menemui Timmons dan memberikan tambahan uang yang dimintanya untuk pembelian Grass Valley. Namun Timmons menawarkan pada Peterson untuk mengkhianati Ah Toei dan menjadi pengikutnya. I'm not talking to the Chinese whore. I'm talking to you. Di luar dugaan, Ah Toei muncul dan membunuh pengawal Timmons. Kemudian Ah Toei juga membunuh Timmons tanpa ragu. What have you done? You protect yours. Go home. Sementara di suatu tempat, Ahsam dikeroyok oleh sekelompok orang yang menggunakan topeng. Tapi Ahsam berhasil menjatuhkan semua pengeroyoknya. Ternyata,
Itu adalah ujian dari Father Jun yang berencana mengutus Asam mewakili Tong Hop Wei menghadapi Leong dalam kompetisi yang direncanakan Lau Ting. Setelah itu mereka berpesta di tempat Ahtoy untuk merayakan kepercayaan yang diberikan Father Jun pada Asam. Di sana Asam melihat satu orang kulit putih yang melecehkan seorang gadis Cina. Asam menjadi marah dan memberikan pelajaran pada pria itu. Ahtoy muncul dan menyuruhnya ke lantai 2. Di sana Ahtoy memarahi Asam atas perbuatannya terhadap tamu kulit putih di bawah tadi. Asam yang keluar dari tempat Ahtoy didatangi oleh Mei-ling yang melarangnya bertarung dengan Leong. Mei-ling mengenal kemampuan Leong yang dianggapnya jauh berada di atas Asam. You can't beat him. I guess we'll find out. You can still get out of it. Get Tapi injured. Asam justru berpendapat bahwa Mei-ling takut. Jika dia mengalahkan Leong, maka kekuasaan Mei-ling pun akan berakhir. Asam sudah menyadari bahwa adik yang berusaha dilindunginya sebenarnya adalah dalang dari semua kekacauan ini. Berbeda dengan Asam yang menenangkan diri dengan minuman, Leong justru berlatih dengan anak buahnya untuk meningkatkan kemampuan kungfunya. Keesokan paginya polisi menemukan mayat Richard Timmons di pantai. Mereka mencurigai jejak tebasan pedang di mayat itu. Petugas Lee berpendapat bahwa pembunuhnya adalah orang yang membunuh 2 buruh Irlandia beberapa waktu yang lalu. Waktu yang ditentukan untuk pertarungan pun tiba. Sersan Bill dan petugas Lee yang bertugas malam itu heran melihat Chinatown yang sepi dan tak seperti malam-malam biasanya. Mereka sampai di arena pertarungan yang akan digelar. Petugas Lee pun mengajak Sersan Bill untuk masuk melihat situasi. Welcome. What's going on, Chai? Just some neighborhood peaceful. People want to have good time, forget troubles. Good evening. Tak lama kemudian acara pun dimulai. Is a sacred ritual of our ancestors. Kedua jagoan naik ke atas panggung. Penny Black yang diberitahu oleh Jacob tentang pertarungan itu juga datang ke sana. Di atas ring kekuatan kedua jagoan berimbang. Mereka saling berbalas pukulan hingga suatu ketika sebuah pukulan lurus Asam bersarang di ulu hati Leong. Dia terpaku dan tak bisa bernafas. Asam mencecar Leong dengan tinjunya sehingga Leong jatuh pingsan. Tong Hop Wei bersorak atas kemenangan Asam. Asam pun lalu bersiap untuk mengambil selempang di pinggang Leong sebagai tanda kemenangannya. Namun tanpa diduga, Leong kembali sadar dan menyerang Asam. Pertarungan pun kembali dilanjutkan. Kali ini Asamlah yang dihajar habis-habisan. Melihat Asam dijatuhkan, Father Jun pun hendak meninggalkan tempat itu. Namun Yongjun menahannya dan mengatakan bahwa Asam akan kembali bangkit. Asam memang bangkit, tapi kondisinya sudah teramat lemah. Leong pun bersiap untuk menghabisi Asam. Tepat ketika itu Richard Lee dan Sersan Bill yang hadir di sana mencegah hal itu terjadi. Para penonton berhamburan mendengar suara tembakan. Asam pun terselamatkan. Leong meninggalkan Asam yang tergeletak tak berdaya di arena. Father Jun yang kecewa dengan kekalahan Asam juga tak mau mengurusi Asam yang terluka parah. Beruntung Asam dibawa oleh Ahtoy ke tempatnya dan dirawat di sana.
Dalam pingsannya, Ahsam bermimpi tentang masa lalu. Sewaktu kecil, Ahsam sering dimarahi oleh ayahnya karena berkelahi, dan Xiaojing selalu berusaha membelanya. Dia juga teringat pertama kali dia bertemu dengan gurunya Master Li Qiang yang dibawa Xiaojing untuk menyembuhkan lukanya akibat bertarung. Setelah sembuh, dia memutuskan untuk mengikuti Master Li Qiang ke tempatnya dan belajar kungfu. Sementara di markas Tong Longzi, Liang memutuskan bahwa kepemimpinan Tong akan dipegang oleh Mei Ling. Namun itu mendapat tentangan dari Zhang Wei. Mei Ling memanfaatkan hal itu untuk memberi contoh pada anggota lain agar tak membantahnya. Dia segera mencabut pistol dan menembak kepala Zhang Wei hingga tewas. Setelah beberapa waktu, Ahsam mulai membaik. Dia mencoba melatih gerakan dan pernafasannya, tapi dia belum sanggup melakukan hal itu. Ahtoy segera menyuruhnya untuk kembali beristirahat. Ahtoy juga mengatakan bahwa Mei Ling bukan lagi Xiaojing yang Ahsam kenal. Dia sudah merelakan kematian Ahsam di pertarungan waktu itu. Ahtoy menceritakan bahwa selama ini kedua Tong hidup damai sebelum Mei Ling menikah dengan Longzi. Dia menganggap bahwa Mei Ling adalah gadis yang ambisius dan berbahaya. Yongjun menemui Ahsam dan mengatakan bahwa dia tak berhasil membujuk Father Jun. Yongjun juga tak bisa lagi menemui Ahsam karena setelah hari ini dia sudah tak dianggap bagian dari Tong Hopwei lagi. Sementara itu, petugas Li yang sedang berpatroli diserang oleh beberapa orang Fung Hai. Dengan mudah mereka menjatuhkan petugas Li. Petugas Li yang terluka dirawat di sebuah rumah sakit. Sudah hampir 1 minggu sejak dia terluka, petugas Li masih belum sadarkan diri. Tersambil dengan setia menjaga di sisinya. He's got no people here. Di tempat lain, Father Jun terpaksa membagi daerah penjualan opiumnya dengan Mei Ling. Namun Father Jun mengatakan bahwa dia memberikan daerah itu hanya karena menghormati pertandingan yang diusulkan oleh Lao Ting. Jika Tong Longzi berani melanggar daerah yang sudah disepakati, maka Father Jun tak akan segan-segan untuk menghabisi Mei Ling dan Tong Longzi. Sementara Ahsam yang sudah membaik mulai bekerja dan bergabung dengan para buruh Cina di proyek Baron Mercer, ayah dari Penelope Black. Mercer! Terry yang mendengar bahwa Baron Mercer mengganti pekerja Irlandia dengan para buruh Cina mendatangi Mercer dengan penuh kemarahan. Baron Mercer mengaku dia terpaksa mengganti pekerja Irlandia dengan buruh Cina karena tekanan dari Walter Beckley yang merupakan wakil wali kota. Namun Larry tak bisa menerima alasan itu. Dia meminta Mercer untuk kembali memperkerjakan tenaga Irlandia dengan upah yang lebih mahal. Suatu malam Bill O'Hara mendatangi Fung Hai dan mencari sang ketua. Namun dia dengan mudah merebut senjata Bill dan mengingatkan bahwa Bill berhutang padanya. Tapi dia tak membutuhkan uang Bill. Dia justru menginginkan Bill O'Hara melakukan sesuatu. Policeman, I don't need fucking money. Setelah itu Bill kembali ke rumah sakit dan menunggui Richard Lee. Richard Lee akhirnya sadar dari pingsannya. Bill O'Hara amat senang melihat petugas Lee bisa melewati masa kritisnya. Keesokan hari, Ahsam yang sedang bekerja ditemukan oleh Wang Chao. Wang Chao mengajaknya meninggalkan tempat itu. Namun kali ini, Ahsam menolak. Dia ingin tetap berada di sana karena sebagai buruh tak banyak yang harus difikirkannya. Tak lama setelah itu, Yongjun juga berhasil menemukan Ahsam. Yongjun meminta Ahsam untuk kembali ke Tong Hopwei. Sayangnya Ahsam menolak. Yongjun berusaha meyakinkan Ahsam, namun hal itu malah membuat Ahsam menjadi emosi. Can't just walk away from us. I almost died in there, and then you tossed me out like I was garbage. But I'm here to fix it. Ketika Yongjun berlalu dari sana, Wang Chao kembali menemui Ahsam. Dia lalu menceritakan tentang masa lalunya ketika datang ke Amerika. My parents died in the time they were built. I was a slave for 11 years. Not a servant, not a cool me.
You know why? Kemudian Wang Chao mengatakan bahwa menurutnya Asam seharusnya menjadi pejuang, bukan hanya menjadi buruh biasa. Namun ketenangan Asam bekerja sebagai buruh tak berlangsung lama. Beberapa hari kemudian, Dan Larry membawa sekelompok pekerja Irlandia dan menyerang buruh-buruh Cina yang bekerja pada Baron Mercer. Mereka menyiksa buruh-buruh Cina yang mereka tangkap, dan itu membuat Asam menjadi sangat marah. Dia menghajar orang-orang Irlandia itu dengan ganas sekali, tapi mendadak Asam dihajar oleh Larry, namun dia bisa kembali berdiri. Mereka berdua pun lalu bertarung. Larry ternyata memiliki daya tahan yang luar biasa. Serangan-serangan Asam seperti tak dirasakannya. Namun pertarungan itu terpaksa dihentikan karena polisi yang dihubungi Baron Mercer muncul di sana. Larry kembali menutup wajahnya dan segera meninggalkan tempat itu. Sementara Ahtoy melatih seorang gadis penghibur yang diangkatnya sebagai murid. Asam juga mengunjungi Ahtoy dan mengatakan bahwa dia berniat bergabung dengan Ahtoy. Dia sudah tak mau lagi menjadi buruh. Dia juga kembali bergabung dengan Tong Hop Wei dan bersiap menghadapi semua kekacauan yang mungkin timbul di season 2 nantinya. Sampai di sini dulu season pertama dari drama Warrior ini. Kita akan berjumpa lagi pada alur cerita berikutnya. See you guys!